Shalom Aleichem. Bapak Yahweh terus memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, di Sabat kali ini kita akan membahas firman Bapak Yahweh yang materinya saya berjudul Jangan sampai Tuhan ambil kaki Dian darimu. Untuk mengawali materi kita di saat ini Bapak Ibu, kita akan membuka dan baca dari Kitab Perjanjian Baru, Wahyu 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Begini bunyi firman Bapak Yahweh. Tuliskanlah kepada malaikat gereja Efesus, dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh, dan bertobatlah, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang benar. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya, dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Amin, Bapak Ibu. Ayat ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tuhan berbicara untuk Paulus untuk disampaikan kepada jemaat di Efesus. Salah satu dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Nah, jemaat Efesus ini, Bapak Ibu, itu dia dikenal sebagai jemaat yang ketekunan mereka dalam pelayanan, kemampuan mereka untuk membedakan mana nabi-nabi palsu, kemudian kesetiaan mereka dalam menghadapi penderitaan. Nah, tapi kenapa surat ini dikirim kepada jemaat di Efesus yang tadi dikatakan mereka punya kelebihan-kelebihan ini, Bapak Ibu? Ya, Yesua menegur jemaat di Efesus melalui surat Paulus ini karena jemaat ini telah meninggalkan kasih mula-mula. Ya, jemaat di Efesus termasuk jemaat yang besar, jemaat yang tekun, jemaat yang bisa membenarkan nabi palsu, jemaat yang setia dalam menghadapi pencobaan, penderitaan. Tapi Yesus menegur karena api mula-mula itu dia sudah mulai padam. Makanya Yesus menegur lewat surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, jemaat di Efesus, Bapak Ibu, kalau kita baca di kitab Wahyu, selain jemaat Efesus, ada juga 6 jemaat yang lain, yaitu jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Jadi ada 7 jemaat termasuk jemaat di Efesus. Nah, jemaat ini Bapak Ibu, secara historis dia adalah gereja atau kehilat lokal di provinsi Romawi di Asia Kecil. Sekarang itu di Turki modern sekarang dia berada. Ke-7 jemaat di Asia Kecil. Yang kita bahas adalah mengenai jemaat di Efesus. Kalau 6 jemaat lain nanti ada bagiannya, pada saatnya kita juga akan membahas itu. Ya, 6 jemaat yang lain. Saat ini Bapak Ibu kita fokus kepada di jemaat Efesus karena Yesus menegur akibat daripada kasih mula-mula itu, api cinta
kepada Tuhan itu dia mulai redup. Tapi pertanyaan biasanya begini Bapak Ibu, pertanyaan sekarang, kemana 7 jemaat itu sekarang ini? Ya, kita tahu ya betul yang tadi di Asia Kecil, sekarang di Turki. Ya, tapi kenapa jemaat ini yang dulunya besar, tiba-tiba dia hilang? Nah, kalau sekarang, kalau kita lihat di internet, bahkan mungkin ada yang sudah mengunjungi tempat-tempat itu, yang dilihat cuma reruntuhan-reruntuhan dia punya bangunan gerejanya. Ya. Nah, jadi pertanyaan, lalu kemana jemaat-jemaat ini? Kalau kita telusuri sejarah Bapak Ibu, kalau kita telusuri sejarah, runtuhnya jemaat-jemaat ini bukan karena iman mereka runtuh. Ya, tapi penguasa saat itu memaksakan kehendak untuk mengikuti imannya para penguasa saat itu. Ya, kita tahu bahwa di jemaat-jemaat ini banyak dikuasai oleh Yunani dan Romawi. Ya. Nah, sehingga akhirnya karena dipaksa, kalau tidak ikut berarti pasti ada hukuman yang jatuh. Oleh karena itu, akhirnya mau tidak mau, baik mereka punya pemimpin, mau mereka punya umat, itu akhirnya berpindah iman. Ya, berpindah iman dengan imannya para penguasa saat itu. Akhirnya Bapak Ibu, terjadi sampai sekarang bahwa wajah daripada orang-orang di 7 jemaat ini yang dulunya berakar dari iman atau wajah Ibrani, dia berputar balik menjadi keimanannya berakar pada Yunani. Nah, itu yang membuat akhirnya ke-7 jemaat ini kehilangan dia punya kehilangan dia punya pengikut, karena dia membaur dengan iman-iman penguasa saat itu. Jadi dia akhirnya turun-temurun sampai sekarang. Orang biasa kenal kalau perjanjian lama itu, yaitu katanya itu Ibrani asli. Perjanjian baru itu sudah yang aslinya itu dari Yunani. Nah, ini karena adopsi dari penguasa-penguasa saat itu. Akhirnya jemaat-jemaat yang akarnya awalnya itu Ibrani, dia beralih ke Yunani. Akhirnya orang kemudian mencatat sejarah bahwa perjanjian baru atau Brit Hadasa itu aslinya dari Yunani, tapi sebenarnya aslinya itu dari Ibrani. Nah, Paulus kan dia punya pengajaran penginjilannya sampai ke Yunani di Asia-Asia kecil semua. Nah, pada saat itu kitab-kitab yang itu hilang kemudian ditulis kembali. Nah, dia dikanonisasi lagi supaya orang lebih mengerti karena ada berbagai macam bahasa. Nah, yang lebih utama itu Yunani. Sehingga akhirnya sampai sekarang semua berpendapat kekristenan pada umumnya dia punya akarnya sudah ke Yunani, bukan lagi ke Ibrani. Sehingga untuk merubah pola pikir wajah Ibraninya itu kembali ke Ibrani itu sudah agak sulit, ya. Jadi orang-orang yang terpilih saja oleh Bapa Yahweh yang bisa kembali ke akar Ibrani, ya. Nah, wajah-wajah yang ada di Kehilat Yahweh Al-Gibor Ambon ini adalah orang-orang yang dipilih untuk kembali dari akar Yunani, dibuang lalu kembali ke akar Ibrani yang sebenarnya. Itu karena Tuhan sayang kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita akan fokus Bapak Ibu, kita akan fokus kepada 2 ayat penting di dalam Wahyu 2 ayat 1-7 tadi. Fokus kita di ayat yang keempat dan kelima. Ya, ini sebuah peringatan untuk jemaat Efesus. Sekaligus kalau dia datang untuk kita di jemaat Kehilat Yahweh Al-Gibor Ambon, berarti ini Tuhan ingin berbicara kepada kita. Ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 4-5 dikatakan, namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau. Ini Tuhan mengingatkan bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Ya, kasih mula-mula. Sebab itu ingatlah di mana engkau telah jatuh. Dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama.
Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya, dan aku akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi itu peringatan yang sangat keras, Bapak Ibu. Ya, itu cukup keras. Karena memang Tuhan melihat bahwa api kasih mula-mula itu di jemaat Efesus sebentar lagi akan padam. Sebentar lagi akan padam, tinggal sedikit saja padam. Makanya harus diingatkan, ditegur dengan keras. Nah Bapak Ibu, saya mau ingatkan, kita dengan Tuhan, kita dengan Bapak Yahweh, jangan sampai kita ditegur oleh Bapak Yahweh. Ya, kalau saudara-saudara seiman kita saling menegur, Tuhan bilang tegurlah dengan kasih. Ya, mari kita buka telinga kita buka hati kita untuk menerima teguran itu. Karena kalau Bapak Yahweh yang turun tangan menegur, Bapak Ibu, itu bahaya. Kalau Bapak Yahweh pakai mulut kita sesama seiman kita untuk saling menegur, saling menasihati, mari kita sama-sama dengar. Ya, jangan sampai sudah kejadian baru kita ingat, waduh, ini karena saya salah di sini, saya salah di sini. Ya, Bapak Yahweh masih berikan kesempatan, anugerah masih terbuka seluas-luasnya. Ya, saya selalu mengingatkan pesan kita di tahun ini, kembalilah. Ya, itu simple, kembali saja. Pasti Bapak Yahweh kembali untuk cinta kasih kita kepada Bapak Yahweh. Nah Bapak Ibu, dari dua ayat ini, terutama di ayat yang kelima Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan kita bicarakan. Ya, yang pertama, di situ dikatakan, sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Ya, itu kata yang pertama, kalimat yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau jatuh. Kata ingatlah adalah bentuk perintah secara terus menerus. Ingat itu berarti harus kita ulang-ulang lagi. Nah, dalam akar Ibrani, konsep ingat bukan sekedar memanggil ingatan, artinya berulang lagi, tetapi menghidupkan kembali makna rohani masa lalu agar menuntun kita pada tindakan yang benar di masa kini. Ya, makanya Tuhan mengingatkan kita, ingat, kau telah jatuh, segera berbalik. Nah, makanya Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa kejatuhan mereka sebenarnya belum parah-parah amat, masih bisa diperbaiki. Jatuh berarti menukar hubungan intim antara kita dengan Bapak Yahweh, lalu kita ganti dengan rutinitas. Artinya begini Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kalau dulu kita mulai awal kenal nama Bapak Yahweh dan Yesua, saya tanyakan untuk semua jemaat di sini, kita punya hati menggebu-gebu tidak? Menggebu-gebu, ingin setiap hari ketemu, ingin setiap hari membawa, mulai dari nama Bapak Yahweh, nama Yesua, terus perjalanan, apalagi yang kita gali dari pola-pola akar Ibrani. Hati kita begitu rindu. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu, kalau sampai firman ini datang, itu berarti Bapak Yahweh lagi melihat bahwa api kita yang awal-awal itu mulai redup. Ya, makanya Tuhan mulai mengingatkan kita, jangan sampai pelita di kaki dian kita diambil karena apinya padam. Sampai firman datang, itu berarti Tuhan melihat kita dengan hati kita masing-masing. Ya, ada yang mungkin masih bernyala-nyala, ada yang sudah setengah nyala, tapi ada yang sudah mulai redup. Nah, Tuhan ingin kita siram minyak itu kembali untuk menghidupkan api itu menyala-nyala. Ya, kalau kaki dian, tahu kaki dian Bapak Ibu, yang ada di depan kita ini, ya, biarlah dia menyala-nyala terus, jangan sampai padam. Tuhan ingin kita membangun hubungan intim dengan Tuhan itu sendiri, bukan karena rutinitas, tapi karena kerinduan kita untuk datang ke hadirat Bapak Yahweh. Ya, bukan karena yang penting saya pergi ibadah, bukan yang penting saya berdoa, bukan yang penting saya baca firman. Anda pergi ibadah itu rutin atau itu dari hati untuk
rindu dengan Tuhan? Anda baca firman karena kewajiban atau karena rindu dengan Tuhan? Anda berdoa karena kewajiban atau karena rindu dengan Tuhan? Semuanya kembali kepada kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu yang dilakukan untuk Bapak Yahweh jangan dilatar belakangi sebagai sebuah kewajiban atau rutinitas, tapi betul-betul ada kerinduan dari kita. Ya, kalau kewajiban semua orang bisa wajib datang, tapi kalau rindu belum tentu semua orang rindu datang kepada Tuhan. Ya, nah oleh karena itu jemaat Efesus yang Tuhan tegur itu menggambarkan orang percaya masa kini. Apalagi kekristenan, Bapak Ibu. Ya, yang penting kita Kristen. Ya, yang penting setiap hari Sabat untuk kita yang percaya kepada Bapak Yahweh, setiap hari Minggu untuk mereka yang percaya kepada Tuhannya Arab dan Tuhannya Yunani. Ya, yang penting kita beribadah. Tapi makna itu tidak akan pernah dapat, Bapak Ibu, kalau kita datang hanya untuk rutinitas. Tapi betul-betul kita datang, kita serahkan seluruh kehidupan kita, kita serahkan hati kita, kita buka jantung kita. Betul-betul kita rindu mendengarkan suara Bapak Yahweh. Nah, itu yang membuat akhirnya karena rutinitas, karena ini menjadi satu kewajiban, gampang membuat kita jatuh dalam dosa. Ya. Nah, Tuhan ingin kita mengenali sampai sejauh mana kita telah jatuh. Tadi firman bilang kan, sebab itu ingatlah engkau jatuh, kedalamannya seperti apa. Ya, kita sadari diri kita sampai sejauh mana kita punya api ini yang kita rasakan kepada Bapak Yahweh. Nanti kita renungkan masing-masing, Bapak Ibu, bahwa saya punya kerinduan nih, dia bernyala-nyala seperti api di PON atau di Olimpiade, atau dia hanya bernyala seperti lilin, ya, yang sudah mau redup. Masing-masing kita akan mengoreksi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau dia sudah mulai seperti lilin yang mau redup, segera bangun kembali hubungan itu dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menegur kita sama seperti Tuhan menegur jemaat di Efesus. Kita harus memberikan hati kita dengan kesadaran tinggi untuk kerinduan kepada Bapak Yahweh, dengan kelemah lembutan kita. Ya. Lemah lembut bukan berarti kita lemah gemulai, Bapak Ibu. Ya, tapi lemah lembut hati kita betul-betul menerima Bapak Yahweh itu seperti apa. Yesua hidup di dalam kita itu seperti apa. Memunculkan itu api yang bernyala-nyala itu kembali, supaya Roh Kudus benar-benar hidup di dalam kita. Ya, kemarin kan kita belajar tentang titik hu. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat kan? Minggu kemarin kita masih belajar tentang titik hu. Jadi titik hu itu roh Bapak Yahweh yang di dalam kita. Jadi setiap kita bernafas, pasti kita memanggil nama Bapak Yahweh. Nah, munculkan kerinduan itu, api mula-mula itu pasti muncul dia. Jangan sampai dia hilang, Bapak Ibu. Ya, Tuhan ingin kita menengok ke belakang, Bapak Ibu, bahwa di mana kita jatuh. Tapi bukan untuk kita menyesali itu. Tetapi Tuhan ingin kita menyadari kita jatuh dan Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak sayang, Bapak Ibu, Tuhan tidak akan menegur kita. Tapi karena kalau Tuhan sayang, Tuhan tegur untuk memulihkan kehidupan kita dari yang sudah mulai padam menjadi api yang kembali bernyala-nyala. Ya. Nah, saat ini Bapak Ibu, ya, di dalam lingkungan persekutuan, bukan saja di penyembah Bapak Yahweh, tapi di semua lingkungan persekutuan, di dalam kekristenan, di dalam gereja-gereja, ya, orang melayani Tuhan itu sudah dengan suka-suka. Ya, orang melayani Tuhan sudah kehilangan api kasihnya yang mula-mula. Makanya tadi dibilang cuma kewajiban, cuma rutinitas belaka. Ya, nah, sehingga kadang-kadang dari luar orang melihat kita, wah itu luar biasa, ya, sebagai pelayan-pelayan. Tapi sebenarnya dalam kita kosong, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat rumah rayap, rumah sorong? Ya, kelihatan dari luar itu keras, tapi di dalam sebenarnya dia rapuh. Sekali diketok langsung hancur. Nah, jemaat Efesus, jemaat yang seperti itu.
Di luar kelihatannya rohanian sekali. Tapi sebenarnya mereka rapuh. Karena kenapa? Kasih mula-mula itu telah hampir padam. Nah, jangan sampai kita di dalam kehidupan TFL Gibor Ambon seperti rumah rayap. Ya. Yang kasih mula-mula itu dia mulai padam. Kita bangkitkan lagi semangat kita. Kita bangkitkan lagi cinta kita kepada Tuhan. Bangun hubungannya lebih intim dengan Tuhan. Supaya iman kita lebih kuat. Ya. Jangan sampai iman kita menjadi rapuh. Nah, Tuhan ingin kita kembali ke hari-hari pertama bagaimana kita mengenal Bapa Yahweh dalam Yesua. Ya. Saat kita mengenalnya, maka cinta kasih Bapa Yahweh itu akan datang dengan sendirinya. Dia akan memberikan cinta kasih yang murni kepada kita. Dan kita terima itu sebagai berkat dan mujizat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita kenali diri kita masing-masing. Yesua tidak hanya berkata ingat, lalu kemudian stop sampai di situ. Tapi ada kata lanjutan, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu berarti Tuhan ingin membuat kita menyadari sampai sejauh mana hadirat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Apakah kehadiran dan hadirat Bapa Yahweh itu masih ada atau sudah mulai pudar atau memang hilang sama sekali? Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita tidak ada dalam pertemuan ibadah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lalu kita baik-baik saja, itu berarti kita lagi bermasalah dengan Tuhan. Bukan berarti kita baik-baik saja lalu kita menganggap bahwa oh Tuhan sayang kita. Tidak. Anda sementara bermasalah dengan Tuhan. Karena kenapa? Hadirat Tuhan sudah tidak ada lagi. Iya kan? Lama-kelamaan kalau kita jauh dari Tuhan, kita bosan. Kita mau pergi ke pertemuan ibadah, kita mau baca firman, kita mau berdoa lagi sudah malas. Ya. Tapi kita merasa baik-baik saja. Saya tidak sakit kok. Saya tidak terlibat masalah keluarga kok. Saya tidak terlibat masalah ekonomi. Tuhan masih sayang. Oh, Anda salah. Ya? Anda salah. Anda sementara bermasalah dengan Tuhan. Tuhan tunggu waktunya untuk menegur keras Anda. Ya? Jadi sebelum Tuhan menegur Bapak Ibu, kita sadari kejatuhan kita sampai di mana. Kita bukannya untuk menyesal Bapak Ibu, tapi Tuhan ingin kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan diri kita. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, ya. Mungkin saat ini kita masih aktif dalam pelayanan, ya. Tapi sebenarnya roh kita sudah kering. Itu yang banyak terjadi di masing-masing kehilat Bapak Ibu. Di masing-masing gereja, di masing-masing orang Kristen saat ini. Itu yang terjadi saat ini. Ya. Mungkin kita masih memuji, masih menyembah Bapa Yahweh, tapi penyembahan kita itu penyembahan yang penting menyembah, yang penting memuji. Akhirnya dia jadi asal-asalan. Dia jadi yang tadi saya bilang cuma kewajiban atau rutinitas, bukan lagi kerinduan untuk memuji dan menyembah Bapa Yahweh. Ya. Kita mungkin tahu firman, ya, tinggal dibuka ketik pasal, ketik ayat langsung dapat. Kita tahu. Tapi kita kehilangan cinta kasih yang adalah sumber firman itu sendiri. Ya, kalau kita tidak dekat dengan Bapa Yahweh. Nah, Tuhan mau kita sadar bahwa jarak kita sudah jauh. Jangan kita menganggap bahwa saya sudah mengenal nama Bapa Yahweh di dalam Yesua Mesias. Tapi ternyata kita sebenarnya sudah jauh. Orang yang di belakang kita sudah mendahului kita. Sementara kita yang mundur ke belakang. Firman bilang apa? Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jangan sampai orang di belakang kita melaju lebih cepat daripada kita karena kasih mula-mula itu hilang dari kita. Dia redup dari persekutuan perkumpulan kita, ya. Tuhan tidak ingin itu terjadi Bapak Ibu, ya. Tuhan juga tidak ingin kita merasa bersalah dengan itu. Tapi Tuhan merindukan kita kembali dalam pelukan kasih Bapa Yahweh, ya. Tuhan ingin kita menghidupkan kembali api kasih itu. Nah, kalau kita saat ini masih renggang, kita saat ini kurang peduli satu dengan yang lain, mari kita kembali untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman katakan, kasihilah Tuhan Bapa Yahweh, kasihilah sesama manusia. Tuhan tidak membedakan itu Bapak Ibu.
kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama, kita sudah bisa melakukan kehendak Bapa Yahweh. Ya, karena itu kedua hukum itu adalah hukum yang terutama. Nah, Bapak Ibu, ingat bahwa di mana engkau jatuh adalah panggilan kasih dari Tuhan. Jadi Tuhan bukan untuk menghukum kita, bukan untuk mengintimidasi kita, Tuhan bukan untuk mengingatkan kita lalu mendikte kita untuk dosa-dosa kita. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Anda punya kehidupan sudah jauh dari hadirat Bapa Yahweh. Ya, itu berarti ada panggilan kasih untuk kita semua di tempat ini. Kalau berlaku jemaat di Efesus, maka saya percaya teguran itu untuk memulihkan kita semua ke hilat Yahweh El Gibor Ambon. Ya, Tuhan tidak ingin menjatuhkan kita, Bapak Ibu, tapi Tuhan ingin memulihkan kita. Dia mengingatkan kita agar tidak hilang api kasih yang mula-mula itu. Karena api kasih yang mula-mula itu adalah terang. Terang itu apa? Terang itu adalah kekidian ini, Bapak Ibu. Kekidian ini adalah perlambang dari Yeshua HaMashiach itu sendiri. Ya, 7 api di atasnya ini adalah roh Bapa Yahweh. Nah, jangan sampai roh Bapa Yahweh hilang di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menegur kita untuk mempermalukan kita, ya, tetapi Tuhan ingin kita kembali kepada cinta kasih yang sejati. Terkadang Bapak Ibu, kita sesama saudara seiman, dalam tanda kutip, kita berkelahi di antara kita. Ya, ada orang-orang yang mungkin serumah, sepersekutuan, yang akhirnya kita saling dendam satu dengan yang lain, kita saling pahit hati dengan yang lain, ya, kita simpang hati dengan yang lain, karena ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan. Tapi Tuhan bilang, jangan biarkan roh itu redup daripadamu. Ya, jangan biarkan Roh Kudus itu hilang daripadamu. Jangan biarkan api daripada kaki pelitamu hilang, Bapak Ibu. Ya, kembalilah, bertobatlah kepada Tuhan Yeshua. Nah, segera kita bereskan hal-hal itu di hadapan Tuhan, agar jangan sampai timbul hal-hal yang tidak kita inginkan dalam persekutuan kita. Nah, kita juga selalu ada dalam pertobatan yang benar-benar, pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang asal-asalan, bukan pertobatan yang ikut-ikutan, bukan pertobatan yang karena orang tua atau karena saudara menyembah Bapa Yahweh lalu kemudian ikut-ikutan, tidak. Tapi betul-betul sungguh dari kerinduan hati kita untuk betul-betul mau bertobat, betul-betul untuk mau memberikan dirimu untuk dimeteraikan di dalam nama Bapa Yahweh dan Yeshua Mashiach. Ya? Karena kalau kita sudah dimeteraikan dengan nama Bapa Yahweh dan Yeshua, maka ketika rapture Tuhan mengenal siapa orang-orangnya, siapa pengikut-pengikutnya, siapa mempelai-mempelainya, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ketika rapture Tuhan bilang saya tidak kenal engkau. Karena kenapa? Tidak ada tanda pemeteraian nama Bapa Yahweh di dahi dan tangan kanan kita. Tuhan ingin kita kembali, Bapak Ibu, ya. Nah, dengan pertobatan yang besar-besar, kita juga tidak diombang-ambingkan dengan kondisi keadaan dunia saat ini. Banyak tawaran, tapi iman kita iman yang teguh, iman kita iman yang kuat, ya. Iman kita menjadi seorang pahlawan yang perkasa, sehingga apapun yang tawaran yang datang, kalau bukan berdasar daripada kitab suci, bukan berdasar dari akar iman yang sesungguhnya, yaitu iman Ibrani, tolak, Bapak Ibu. Yang kita terima hanya kalau ada berlandaskan dengan kitab suci, akarnya akar Ibrani, bukan akar Yunani. Ya, itu yang Tuhan mau dari kita, Bapak Ibu. Nah, yang kedua kalimat di situ, bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Kata bertobatlah berarti berubah pikiran atau arah. Dalam Ibrani padanannya adalah berarti kita kembali, ya. Kita kembali, Bapak Ibu. Kita kembali kepada first love. First love ini apa? Cinta pertama, kasih mula-mula itu. Kembali kepada kasih mula-mula. Rindu, betul-betul rindu kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak sekedar memanggil kita
untuk kita menyesali apa yang kita perbuat, apa yang telah membuat kita jatuh. Tapi Tuhan ingin kita kembali kepada arah yang benar, rel yang benar. Kalau kita sudah berbelok, mari kita kembali. Tuhan mau kita kembali seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita kembali, itu berarti kasih dan hadirat Bapa Yahweh akan selalu memenuhi hidup-kehidupan kita dan hati kita. Ya, pasti kita tidak akan membenci orang lain. Pasti kita tidak akan menyinggung orang lain. Pasti pikiran kita bersih, hati kita bersih. Disitulah maka roh Bapa Yahweh terus tinggal dalam kehidupan kita. Lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Itu berarti kembali kepada penyembahan dengan cinta, bukan dengan rutinitas. Kembali melayani dengan kerendahan hati, bukan karena kita dapat posisi. Ya, kembali berdoa dengan kerinduan, bukan karena kewajiban. Ya, karena pemulihan akan kasih mula-mula, bukan soal bagaimana perasaan kita, bukan karena soal suka-suka kita, bukan karena ikut-ikutan orang lain, tapi karena tindakan yang lahir dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau dari kita, Bapak Ibu. Makanya bangun kembali mesbah di dalam kehidupan keluarga kita, bangun mesbah di dalam persekutuan kehilat kita, ya, supaya api dari Samayim itu terus memancar di kaki dian kita. Ya, karena Tuhan sudah mengingatkan kita, kalau tidak bertobat, Tuhan mengangkat kaki dian atau kaki pelita dari kehidupan kita. Itu berarti kehidupan yang terang, awalnya kita menjadi orang-orang terang, kita bisa menjadi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Karena kaki dian ini adalah sumber cahaya terang yang abadi. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga. Yang ketiga, kalimat yang berikut. Jika tidak aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu. Kaki dian atau kaki pelita melambangkan hadirat dan terang Yesus Hamasia di tengah jemaat atau kehilat. Ya, kaki dian ini bukan asal-asalan dibikin, Bapak Ibu. Ya, dulu Tuhan perintahkan zaman Mose untuk dibikin, itu pun dari emas. Nah, di kaki dian ini, kenapa ditulis ini adalah perlambang dari Yesua? Karena ini adalah kehidupan kita, adalah terang kasih yang abadi. Yod, Sin, Waw, Ayin. Ya, nama Tuhan Yesua. Yod, Sin, Waw, Ayin. Kalau dijumlahkan, Bapak Ibu, angka gematrianya itu 26. Angka gematria 26, kalau kita lihat, Yod, He, Waw, He, angkanya juga 26. Itu menandakan bahwa Yesua itu Bapa Yahweh sendiri. Bapa Yahweh itu Yesua sendiri. Ya, makanya tidak bisa dipisahkan bahwa ini adalah dua pribadi, Bapa Yahweh dan Yesua. Tidak. Bapa Yahweh adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang ehad. Dia adalah kaki dian itu sendiri, kaki pelita itu sendiri. Nah, kalau kaki dian ini hidup dalam kehidupan kita, maka ada terang kerohanian dalam kehidupan kita. Jiwa kita menjadi terang, tubuh kita dipenuhi dengan kemuliaan. Mungkin orang melihat kita dari jauh, orang yang biasa-biasa, tapi mungkin, wah, ketika sudah lama baru ketemu, wah, ini mukanya bercahaya. Bercahaya bukan glowing pakai masker dan segala macam, Bapak Ibu, tapi ada kemuliaan Bapa Yahweh dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya. Nah, jika jemaat tidak bertobat, di sini dikatakan jika jemaat tidak bertobat, Tuhan akan mengambil terangnya, akan mengambil kaki diannya. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Pelayanan kehilangan urapan dari Bapa Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadat kehilangan hadirat Bapa Yahweh. Yang ketiga, jemaat kehilangan pengaruh rohani di dunia. Yang tadi saya katakan, harusnya kita menjadi terang. Tapi karena kaki dian itu diangkat, kita masuk dalam kegelapan. Ya, peribahasa kadang-kadang katakan begini, ketika masuk kandang harimau, mengaum. Kita masuk kandang kambing, mengembik. Itu istilah dunia, Bapak Ibu. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita berada, kita diutus di tengah-tengah serigala, kita menjadi terang di situ. Kita diutus di dalam gelap, kita menjadi lilin yang menerangi
kegelapan itu. Bukan kita masuk menjadi gelap sama-sama dengan orang dunia. Kita punya cahaya yang sangat besar, yaitu kaki Dia. Terang yang abadi tidak akan pernah padam. Karena itu hidupkan kaki Dia itu dalam kehidupan kita, supaya api kasih mula-mula itu jangan sampai hilang. Dia terus bernyala-nyala, Bapak Ibu. Ya. Nah, Tuhan bilang bertobat, ya. Kalau tidak Tuhan ambil kaki Dia. Jadi bukan berarti ketika Tuhan ambil kaki Dia, lalu kita kehilangan keselamatan. Kita tidak kehilangan keselamatan, Bapak Ibu. Tapi kita kehilangan fungsi dan kemuliaan sebagai pembawa terang kerajaan Bapa Yahweh di tengah-tengah dunia ini. Bisa mengerti, Bapak Ibu? Bisa paham ya? Jadi bukan kita kehilangan keselamatan. Tuhan menegur itu untuk kita pulih agar jangan sampai kita kehilangan kemuliaan. Tuhan ingin fungsi kemuliaan itu, ingin fungsi kita sebagai pembawa terang itu dia tetap bernyala-nyala. Ya, jadi fungsi itu yang harus kita hidupkan kembali, Bapak Ibu. Nah, kata jatuh dalam Ibrani sering dikaitkan dengan akar kata napal, yang juga digunakan untuk menggambarkan malaikat yang jatuh. Ya, itu karena apa? Kemuliaan sudah diangkat dari malaikat itu. Mereka memberontak, Bapak Ibu, ya, sehingga mereka dibuang ke bumi. Mereka ingin menyamakan diri dengan Bapa Yahweh. Nah, ketika ingin menyamakan diri dengan Bapa Yahweh, berarti ada kesombongan, ada ketamakan, ada tinggi hati, ada iri hati, ada pahit hati. Ya, makanya Bapa Yahweh bilang yang seperti ini tidak bisa tinggal di Samayim yang kudus. Dia dibuang. Malaikat-malaikat yang jatuh ini kehilangan kemuliaan, terang kemuliaan. Mereka tidak lagi bercahaya seperti malaikat-malaikat yang lain. Nah, kita jangan sampai seperti malaikat-malaikat jatuh, Bapak Ibu. Bukan karena kita memberontak, ya. Bukan karena kita tinggi hati lalu mau menyamakan diri dengan Bapa Yahweh, tidak. Tapi karena kita kehilangan kaki Dian di hadirat Bapa Yahweh. Ya. Kita tidak ingin obor daripada pelita itu hilang dalam kehidupan kita. Ketika kasih mula-mula kembali menyala, itu berarti hadirat Bapa Yahweh itu kembali memenuhi kehidupan kita, memenuhi pelayanan di dalam kehadirat Yahweh El Gibor Ambon. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, ketika jemaat Efesus ditegur, mereka mendengar, jadi ada kasih mula-mula. Cuma karena berjalan seiringnya waktu yang tadi saya katakan awal, oleh karena pemaksaan, iman mereka berbalik kepada iman para penguasa. Nah, kasih mula-mula, Tuhan bilang, kasihmu yang mula-mula kepadaku, itulah pelita yang menerangi dunia. Kata pelita yang menerangi dunia, itu mengingatkan kita pada ajaran Yeshua HaMashiach. Di dalam Matius 5 ayat 14. Tuhan katakan kepada pengikutnya sebagai terang dunia. Ya. Jadi kita ini adalah pengikut-pengikutnya Tuhan Yeshua. Kita adalah terang dunia. Ya, kalau terang itu, peliharalah terang itu, jangan sampai dia padam. Diperkuat di dalam Mazmur 119 ayat 5 berkata bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Ya, kalau kita berjalan dalam kegelapan, pasti kita terantuk. Tapi kalau kita berjalan dalam terang kasih Bapa Yahweh, karena ada kaki Dian, ada pelita, ada sumber cahaya itu, kita tidak akan terantuk. Karena kenapa? Bapa Yahweh yang menuntun jalan kita. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 3 hal yang kita renungkan. Ingatlah, ya, ingatlah berarti renungkan kembali perjalanan imanmu, di mana kamu mulai kehilangan kehangatan rohani itu, ya. Yang tadi saya ingatkan, masing-masing kita introspeksi diri. Cahaya obor pelita dalam kaki Dian kita ini masih tetap bernyala-nyala, sudah sedikit meredup atau sudah redup sama sekali, ya. Jadi itu Tuhan katakan, ingatlah. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita, bertobatlah. Bertobatlah berarti ubah arah hidupmu dari rutinitas ke hubungan yang sejati,
atau kerinduan akan Tuhan. Bukan rutinitas, bukan kewajiban, tapi merupakan suatu kerinduan kita terhadap hadirat Bapa Yahweh. Dan yang ketiga, lakukan lagi kembali kepada yang api mula-mula. Mulai dari hal yang sederhana, doa pribadi, pelayanan dengan kasih, berbagi firman dengan sukacita. Ya, kalau sekarang sudah malas baca Alkitab atau kitab suci, mari rindu untuk baca kitab suci. Kalau kita sudah malas untuk berdoa, mari kita rindu untuk berdoa. Karena disitulah kita bisa ketemu dengan Tuhan. Kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Istilah orang dunia bilang, kita berbicara dari hati ke hati. Ya, itu yang Tuhan ingin kita lakukan. 3 hal ini Bapak Ibu. Nah, kasih mula-mula itu seperti bahan bakar yang menelangi berita rohani di dalam kehidupan kita. Tanpa terang itu, kasih itu tidak akan terlihat. Tapi dengan terang daripada api mula-mula, kaki Dian itu memperlihatkan bahwa Yesua hidup di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, ayatnya yang ke-7 kita baca secara bersama-sama. Ya? Di Wahyu 2 ayatnya yang ke-7 kita baca secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Amin. Amin. Ya, kalau kita terus pancarkan kaki Dian kita, nyala terang itu, maka janji Tuhan akan memberikan makan dari pohon kehidupan. Amin. Itu berarti kita tidak akan mati secara jasmani, kita tidak akan mati secara rohani, tapi kehidupan kita akan terus memancarkan terang kemuliaan daripada Bapa Yahweh. Demikian firman Bapa Yahweh, sukses besar untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.